Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah viral pemberitaan tentang pengelolaan ibadah haji yang sangat carut marut, kemudian pelayanan ibadah haji yang tidak maksimal, kekacauan-kekacauan yang terjadi di Armusna, kemudian disusul dengan viralnya pemberitaan tentang KPK yang sudah mulai bergerak untuk mengusut dugaan kasus korupsi kuota haji. Ternyata muncul kabar yang sangat mencengangkan kaum muslimin, sangat-sangat mencengangkan. Dan mungkin ini akan menjadi kabar yang sangat mengecewakan bagi seluruh jamaah haji dan calon haji, dan juga secara umum ini menjadi kekecewaan kaum muslimin, terkhusus yang ada di Indonesia kaum muslimin. Ternyata di tengah carut marutnya urusan pengelolaan haji dan buruknya pelayanan terhadap jamaah haji, di sana ada orang-orang yang ternyata mendapatkan gaji yang sangat luar biasa di dalam mengelola keuangan jamaah haji. Menurut informasi yang beredar kaum muslimin, besaran gaji para pejabat BPKH itu sangat fantastis. Seorang kepala BPKH itu menerima gaji dalam 1 bulan itu sebesar 135 juta per bulan. Kemudian untuk anggota badan pelaksananya itu mendapatkan gaji 124 juta per bulan. Kemudian ketua dewan pengawas itu mendapatkan gaji 102 juta per bulan. Sedangkan anggota dewan pengawasnya mendapatkan gaji 94 juta per bulan. Dan itu hanya gaji pokok dan tunjangan saja kaum muslimin. Belum termasuk THR, kemudian asuransi, dan asuransi juga macam-macam, dan belum termasuk yang lain-lain. Dan kalau melihat jumlah pejabat tinggi di BPKH itu ada 13 orang. Sehingga dari 13 orang ini kalau dihitung-hitung secara total, di dalam 1 tahun itu menghabiskan dana sebesar 24,7 miliar. Itu untuk gaji dan tunjangan mereka kaum muslimin. Dan itu diambil dari hasil investasi dana jamaah haji. Sedangkan investasinya kemana, ini kita nggak pernah tahu, nggak pernah transparan di dalam memberikan data tentang dana jamaah haji yang sudah dibayarkan. Coba kaum muslimin, ini ada video yang mengulas secara detail tentang masalah ini kaum muslimin. Ini video dari channel El-Laila Official. Kita simak videonya kaum muslimin. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana suara rakyat kecil tentang haji akan terus kita dengungkan. Kalau Anda peduli dengan nasib calon jemaah haji Indonesia yang antre hingga 50 tahun dan ingin tahu siapa yang paling diuntungkan dari dana haji 167 triliun, wajib tonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu biar kita bisa terus kawal keadilan dana haji. Tahukah kalian bahwa kepala BPKH saat ini menerima gaji 135 juta rupiah per bulan? Kemudian anggota badan pelaksananya menerima gaji 124 juta rupiah per bulan. Lalu ketua dewan pengawas 102 juta rupiah. Dan anggota dewan pengawasnya digaji 94 juta rupiah per bulan. Itu hanya gaji pokok dan tunjangan, tetap belum termasuk THR, cuti tahunan, asuransi kesehatan, asuransi purna jabatan, hingga pendampingan hukum pribadi. Jika dihitung total, 13 orang pejabat tinggi BPKH menyedot sekitar 24,7 miliar rupiah per tahun hanya untuk gaji dan tunjangan. Dan semua itu dibayar dari apa? Dari hasil investasi dana haji milik jemaah. Bukan dari APBN, bukan dari sponsor, tapi dari setoran Anda dan jutaan jemaah lainnya
yang belum berangkat ke Tanah Suci. Teman-teman sekalian, setiap tahun BPKH menghasilkan nilai manfaat dari pengelolaan dana haji. Contohnya tahun 2024, mereka laporkan nilai manfaat mencapai 11,56 triliun dari dana kelolaan sekitar 171 triliun. Tapi dari 11 triliun itu, ratusan miliar langsung dialokasikan untuk biaya operasional internal mereka. Pada tahun 2025, BPKH mengusulkan biaya operasional sebesar 426 miliar rupiah, bahkan naik menjadi 488 miliar rupiah saat ditambahkan biaya marketing, studi banding ke luar negeri, dan program digitalisasi. Pertanyaannya, apakah operasional sebesar itu sebanding dengan manfaat langsung untuk jemaah? Apakah mereka transparan dan efisien? Dan kenapa gaji tinggi ini nyaris tak pernah dibuka ke publik? Mari kita bandingkan. 488 miliar itu setara dengan biaya keberangkatan lebih dari 20.000 jemaah haji reguler. Padahal antrean haji kita makin panjang, jemaah lansia makin banyak yang meninggal sebelum sempat berangkat. Alih-alih memaksimalkan subsidi atau mengembangkan solusi percepatan yang terjadi justru dana haji dikelola dengan imbal hasil yang stagnan, sekitar 5-6% per tahun. Beban jemaah tetap tinggi, dengan BPIH 2025 masih di atas 89 juta rupiah. Dan tunjangan elit justru makin gemuk setiap tahun. Ini bukan soal iri, ini soal keadilan dan amanah. Apakah pantas uang umat digunakan untuk gaji 135 juta rupiah per bulan plus puluhan fasilitas? Dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR, beberapa anggota menyampaikan kekecewaannya. Mereka mempertanyakan kenapa nilai manfaat turun, tapi biaya operasional BPKH tetap naik. Beberapa bahkan menyoroti kunjungan luar negeri, biaya promosi, dan proyek digitalisasi yang tidak terasa dampaknya ke jemaah. Salah satu anggota DPR mengatakan, ini uang umat, uang calon haji, harusnya efisien dan transparan. Tapi, sampai hari ini, kita belum lihat laporan realisasi yang terbuka dan detail. Dan belum ada perbaikan drastis pada kualitas layanan haji atau percepatan antrean. Teman-teman sekalian, video ini bukan untuk menyulut kebencian, tapi untuk membuka mata. Karena kalau publik tidak bersuara, maka dana haji sebesar 167 triliun itu akan terus jadi lahan nyaman bagi segelintir orang yang mengaku mengelola demi umat. Kita perlu reformasi total sistem BPKH. Kita butuh transparansi realisasi anggaran. Kita perlu revisi aturan gaji dan tunjangan agar lebih berkeadilan. Uang itu milik jutaan calon haji, bukan milik segelintir elit. Jadi, wajar jika rakyat bertanya, kemana sebenarnya nilai manfaat dana haji kita mengalir? Kalau kalian setuju bahwa gaji pejabat dana haji harus diaudit, kalau Anda ingin perubahan sistem pengelolaan yang lebih amanah, bantu viralkan video ini. Ketik di kolom komentar tagar transparansi dana haji sekarang, like, share, dan subscribe channel ini untuk terus kita kawal suara umat. Sampai jumpa di video investigasi berikutnya. Wow, luar biasa ya, sangat fantastis kaum muslimin ya. Ini kalau bahasa kasarnya, gaji mereka ini gila-gilaan kaum muslimin ya. Sekelas kepala BPKH itu gajinya 135 juta per bulan. Anggotanya ya gajinya 124 juta per bulan. Ketua Dewan Pengawas 102 juta per bulan. Anggota Dewan Pengawasnya 94 juta per bulan. Ya. Dan kalau dihitung dari 13 pejabat PKH dalam setahun, ya untuk menggaji mereka itu sudah 24,7 miliar. Luar biasa, ya. Akan tetapi sangat disayangkan, ya, tentang pengelolaan dana haji itu tidak pernah dipaparkan secara transparan di masyarakat. Ya, nggak ngerti apakah yang diinvestasikan itu cukup untuk menggaji para petugas pengelola haji kaum muslimin. Ya. Karena kalau kita lihat ya, di Indonesia ini
Setiap usaha yang dikelola oleh pemerintah itu sepertinya nggak ada yang pernah untung. Semuanya buntung. Ya, Garuda Indonesia, PLN, Pertamina, kereta api, apalagi semuanya buntung ya. Ini nggak tahu ini masalah investasi keuangan haji ini ya, dana haji ini. Ya, kalau transparan mungkin nanti ya suaranya merugi juga ya, investasinya nggak berjalan. Dan ya mungkin masyarakat nggak terlalu peduli lah dengan yang seperti itu sebenarnya kaum muslimin ya. Masyarakat nggak terlalu peduli ya. Usaha pemerintah mau bangkrut, mau untung, masyarakat nggak ambil pusing. Ya, yang penting masyarakat ini dilayani dengan baik. Itu saja sebenarnya. Ya termasuk masalah ibadah haji. Ya kalau pelayanan terhadap jamaah haji itu baik, ya maksimal, pengelolaannya baik, maksimal, mungkin nggak akan protes mereka ya. Tapi kalau pengelolaan dan pelayanannya seperti sekarang ini, ya mungkin ketika mendengarkan gaji BPKH sebesar ini, ya mungkin dada mereka langsung berdegup kencang kaum muslimin. Ya, kami yakin itu. Bahkan saking carut marutnya pengelolaan ibadah haji, sampai Arab Saudi itu memberikan ultimatum. Ya, seandainya tidak diperbaiki sistem pengelolaan haji yang ada di Indonesia ini, kuota haji di tahun 2026 akan dipangkas sebanyak 50%. Ya, antum bisa bayangkan, nggak dipangkas saja, antrian jamaah haji itu bisa sampai 50 tahun. Ya, bahkan ada yang lebih kalau nggak salah kemarin ada yang komentar. Ya, tapi nggak tahu di mana, lupa kaum muslimin ya. Ada yang sampai 50-an tahun. Ya. Apalagi kalau sampai dipangkas oleh pemerintah Arab Saudi sampai 50%. Udah. Wassalam. Ya. Dan memang karena antrian jamaah haji ini cukup panjang sampai hampir 50 tahun. Sepertinya uang jamaah haji ini sangat gurih untuk dimakan. Ya. Ya karena bisa jadi korupsi di tahun 2025 nanti ketahuan 2073. Udah percuma, ketahuan juga percuma. Ya. Ya memang urusan para koruptor ya nantinya sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma kan kasihan yang hidup yang melaksanakan ibadah haji. Sudah mereka bayar mahal, antrinya puluhan tahun, pelayanannya nggak baik, sementara orang-orang yang mengelola ibadah haji gajinya luar biasa ya. Untuk gaji BPKH saja itu 24,7 miliar per tahun. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada semuanya ya, dan mudah-mudahan akan semakin memperbaiki apa yang selama ini ya semrawut ya. Dan mudah-mudahan ingat akhirat semuanya ya, karena semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa hidup mewah di dunia tapi ternyata hasil dari sesuatu yang haram. Sementara Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka yang lebih berhak atasnya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.